Jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum. برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أحبتي في الله, akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala pujian hanya milik Allah yang sudah memudahkan setiap niat sehingga ia terlaksana. Segala pujian hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya segala amal kebajikan bisa menjadi sempurna. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala amal kebajikan yang sudah dimulai dengan nikmatnya menjadi sempurna. Segala niat baik yang sudah tercanangkan dengan nikmatnya mudah untuk terlaksana. Semuanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebaikan-kebaikan yang ingin kita kerjakan tidak mungkin bisa tercapai. Dan ini merupakan satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu antum ketahui bahwa ada satu hal yang menjadi pembeda antara orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti akidahnya Rasul SAW, juga para sahabat, para salafun salih, dan orang-orang yang memilih untuk mengedepankan akalnya dalam memahami akidah-akidah ini, mengedepankan egonya sendiri dalam memahami syariat-syariat ini. Di antara hal fundamental yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan mereka-mereka yang berseberangan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah dalam sebuah permasalahan yang dinamakan oleh para ulama adalah permasalahan istita'ah. Permasalahan istita'ah ini permasalahan kebisaan atau kemampuan seseorang dalam melakukan satu amalan, menjadi pokok pembahasan dalam masalah-masalah akidah, terkhusus dalam permasalahan qadha dan qadar. Ini pula yang menjadi pembeda bagaimana seorang muslim itu menanggapi apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepadanya. Dalam permasalahan istita'ah ini, manusia terbagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwasannya kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebelum melakukan sebuah amalan dan setelah dan ketika melakukan sebuah amalan. Kelompok kedua adalah mereka yang menafikan adanya istita'ah, adanya kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum berbuat sesuatu. Dan mereka hanya menetapkan istita'ah dalam ketika melaksanakan sebuah amalan. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka-mereka yang mengatakan bahwasannya istita'ah itu, kemampuan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebelum melakukan sebuah ketaatan saja. Dan tentu saja
Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan istita'ah tadi, kemampuan tadi sebelum dan ketika beramal sebuah amalan. Nanti apa yang menjadikan orang-orang yang memiliki akidah ini benar-benar mengerti tentang begitu besarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan istita'ah atau kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan suatu amalan ini menjadi cikal bakal diberikannya sebuah beban kepada seorang hamba. Ketika seseorang hamba telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia qudrah dan kemampuan dan tidak adanya penghalang-penghalang dari berbuat suatu amalan, maka pada saat itu dia terbebani atau dia disebut seorang yang mukallaf. Ketika semua orang mukallaf dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada step selanjutnya. Step bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebisaan, memberikan kemampuan untuk seorang hamba yang dia kehendaki saja. Artinya, tidak semua orang yang memiliki kemampuan secara fisik untuk beramal sebuah amalan, Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik untuk melaksanakan amalan tersebut. Artinya, semua kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah murni taufik dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Seorang muslim, khususnya antum misalnya, yang mungkin sudah berniat untuk hadir di majelis-majelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk bisa hadir itu pada seluruh antunah. Kabar sudah sampai, kuota masih ada, dan lain sebagainya, hal-hal yang menunjang amalan tersebut atau untuk hadir majelis ini bisa terjadi, sudah ada semuanya. Akan tetapi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa ikut duduk bermajelis ilmu, untuk mencatat hal-hal baik, mencatat ilmu-ilmu baru, hanyalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan asas akidah ini hendaknya kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk melakukan sebuah amalan, walaupun dia secara dasarnya memiliki kemampuan untuk mengerjakan sebuah amalan. Ini perihal penting sebelum kita masuk pada pembahasan yang akan kita angkat. Mengapa kita katakan ini sebuah hal atau mukaddimah yang mendasar dalam pembahasan ini? Agar kiranya ketika kita memasuki bulan yang istimewa yang ada di hadapan kita ini, hati kita benar-benar siap untuk meluruhkan seluruh syukur kita kepada Rabb yang sudah memberikan taufik dan kemudahan dan memilih kita dari banyaknya manusia. Ahibati fillah, akhwati fiddin. Sejenak mari kita merenung, memikirkan keadaan 1 tahun yang lalu. Ketika kita sama-sama mengucapkan selamat tinggal pada bulan Ramadan dengan semua amal kebajikan yang sudah kita kerjakan di dalamnya. Ingat kembali, siapa sosok-sosok yang ada di kanan dan kiri kita di saat salat tarawih. Ingat kembali orang-orang yang dahulu mempersiapkan perbukaan untuk kita. Ingat kembali jamuan makan sahur yang disiapkan di hadapan kita dan orang-orang yang berada di dalamnya. Lalu pikirkan, apakah mereka semua ini masih sempurna
jumlahnya, kekuatannya pada saat ini. Sebagian di antara mereka ada yang sudah pergi mendahului kita, wafat. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka-mereka yang dahulunya dalam keadaan sehat. Hari ini kita harus merawat mereka. Mereka terbaring sakit. Maka bersyukurlah kepada Allah bahwa kita saat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kehidupan oleh Allah untuk bisa mempersiapkan diri menjamu tamu yang istimewa ini. Kalau asas akidah tadi sudah tertanam kuat, dan kita yakin benar bahwa taufik itu bukan untuk semua manusia. Taufik itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki saja. Dan ingat, itu tidak gratis. Benar, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh amal ibadah hambanya. Allah tidak butuh itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih hamba tersebut untuk bisa melakukan hal-hal baik, diberikan kesempatan untuk melakukan amal salih. Allah Subhanahu wa taala ingin lihat bagaimana hamba tadi memaksimalkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Dan ingat ahibati fillah, Allah tidak membutuhkan amal saleh hamba. Dan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan amalan sebagai bayaran untuk mendapatkan surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan amalan sebagai sebab untuk mendatangkan rahmatnya, dan dengan rahmatnya tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan surga yang dinanti. Ingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan kepada para sahabatnya, "Innakum la tadkhulul jannata bi a'malikum," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalian, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga dikarenakan amalan yang kalian kerjakan. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan engkau pun demikian wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, "Wala ana." Begitupun aku. Illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatih. Kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, keistimewaannya untukku, dengan memberikan aku rahmat, dan dengan rahmat itulah aku mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan yang sedang kita pupuk, amal saleh yang sedang kita tanam, sama sekali bukan hal yang dapat bisa membeli surganya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Berapa tahun paling lama kita hidup di dunia ini, habat fillah? 60 tahun? 70 tahun? Anggaplah mentok-mentok mungkin 80 tahun, itu sudah tua sekali. Dengan seluruh amal saleh yang dibuat, taruhlah dia merupakan seorang sosok yang saleh, hari-harinya dipadati dengan amal saleh, berpindah dari satu amal dengan amal yang lainnya. 80 tahun, kemudian kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga. Kira-kira pantaskah amalan yang sedikit ini bisa untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Bisa? Tentu tidak bisa, hebatifillah.
80 tahun kemudian dibandingkan dengan keabadian dalam sebuah nikmat, apakah tertandingi? Maka amalan bukan barang yang bisa dijual untuk mendapatkan surganya Allah, tapi dia merupakan modal untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan seorang hamba ke surganya. Nas'alullah al-jannah. Kita kembali menarik tentang taufik dari Allah ini. Harus kita tanam bahwa taufik itu tidak diberikan begitu saja cuma-cuma. Tidak diberikan kepada hambanya yang sia-sia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk beramal saleh, nanti bertemu dengan Ramadan, harusnya kita sudah tahu cara memaksimalkan nikmat tersebut, sehingga amal kebajikan yang kita kerjakan itu berdasarkan rasa saya ini butuh berterima kasih, butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Sehingga tidak ada lagi waktu dan detik yang kita lalaikan. Ini asas penting untuk kita beramal. Asas penting sebelum kita masuk ke dalam musim-musim kebaikan. Tanamkan ini baik-baik. Ketika ini sudah tertanam, mari kita lihat apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut dan menjamu tamu yang paling agung, Ramadan, dengan jutaan kebaikannya. Setiap manusia mukmin berbahagia ketika mendengarkan kata-kata Ramadan. Berbagai macam tafsiran mereka tentang kebahagiaan dan keistimewaan Ramadan. Ada yang menafsirkannya tentang tempat untuk meraih rezeki. Ada yang menafsirkannya waktu untuk berkumpul dengan sanak saudari. Semuanya rindu untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Hitungan jari 10 hari ke depan kita akan bertemu dengan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesehatan, kehidupan kepada kita. Allah membalighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ahbati fillah. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita menjamu bulan Ramadan ini. Yang pertama, adalah seperti apa yang sudah kita sampaikan di awal. Menyadari agungnya bulan yang akan kita masuki. Menyadari keistimewaan sesuatu akan menjadikan seseorang berkorban untuk menjaga sesuatu tersebut. Menyadari tentang kemuliaan bulan Ramadan akan menjadikan seorang itu bersiap. Jangan sampai dia ketika masuk belum memiliki persiapan apa-apa. Maka langkah pertama untuk memberikan jamuan terbaik kepada bulan Ramadan adalah dengan sadar diri, menyadari bahwa apa yang ada di hadapan kita itu adalah sesuatu yang istimewa. Ketika kita tahu bahwa itu istimewa, kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, senantiasalah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk bertemu dengan bulan ini.
Walaupun hanya tinggal beberapa hari lagi, seakan-akan sudah di depan mata, tinggal melangkah saja, kemudian kita masuk kepada bulan Ramadan. Kan tapi siapa bisa menjamin bahwa kehidupan kita akan sampai di malam itsbat? Siapa bisa menjamin bahwa kita bisa menjadi jamaah-jamaah di sholat tarawih? Hari ini kita mungkin sehat. Siapa yang bisa menjamin besok kita akan tetap sehat? Tidak ada. Karenanya senantiasa minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan. Di antara kebiasaan para salaf yang patut kita tiru adalah kebiasaan mereka untuk berdoa bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Mungkin agak terlambat kalau kita baru memulainya sekarang. Akan tapi tidak ada kata terlambat untuk berdoa dan minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, pertemuan kami dengan bulan Ramadan. Minta kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal saleh di bulan Ramadan. Untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Minta keimanan yang kuat. Minta kekokohan dan keistiqomahan. Permintaan-permintaan ini harus nantiasa kita gaungkan di setiap waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir minta bertemu dengan Ramadan. Di setiap salat kita minta. Di antara dua azan dan iqamah kita minta pula. Kalau bukan dengan kekuatan-kekuatan ini kita menyambut Ramadan, maka tidak akan ada lagi yang bisa menjamin kita kuat untuk bisa melaksanakan amal kebajikan di bulan Ramadan. Kita punya doa. Kita punya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kekuatan. Minta rahmat Allah. Jangan menjadi orang-orang yang sombong, tidak mau berdoa, seakan-akan sudah berada di hadapan mata ini Ramadan, kemudian tidak mau lagi berdoa. Tetaplah minta kepada Allah. Dengan doa apapun. Terutama doa untuk bisa lurus-lurus saja di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, ulangi kembali pelajaran-pelajaran terkait dengan bulan Ramadan. Hukum-hukum fikih puasa, kemudian apa saja amal-amal sunnah yang harus dikerjakan. Ulangi kembali catatan-catatan lama yang sudah mulai berdebu. Buka. Bagaimana hukum niat? Apa bacaan di saat kita berbuka? Zikir-zikir apa yang harus diperbanyak di malam-malam bulan Ramadan? Kembali ulangi catatan-catatan tersebut. Kalau mungkin sudah hilang dan entah kemana, kembali dengarkan. Ikuti majlis-majlis yang khusus membahas tentang puasa, tentang Ramadan, entah itu secara langsung ataupun online, dengan video-video streaming yang ada. Bekali diri dengan ilmu, agar ketika kita masuk, kita sudah punya bekal. Bekal yang membuat kita lebih tenang dalam mengerjakan amal-amal saleh di dalam bulan Ramadan. Kemudian, di antara bentuk ilmu juga adalah mengilmui tentang bagaimana seorang wanita ketika ingin masuk ke dalam bulan Ramadan. Misal, permasalahan membayar fidyah bagi mereka yang punya kewajiban membayar fidyah. Selesaikan sebelum bulan Ramadan. Pelajari ilmunya. Kalau memang ada kewajiban, bayarkan segera. Begitu pula dengan
puasa-puasa yang wajib untuk diqadha. Kita masih punya beberapa hari sebelum berakhir bulan Sya'ban. Kalau ada 3 hari tersisa yang belum diqadha, selesaikan sekarang. Kalau tidak, Anda, wahai para wanita, yang sengaja untuk menunda-nunda mengqadha puasa Ramadan, maka nanti ketika selesai bulan Ramadan akan datang ini, Anda wajib terus mengqadhanya, tetap mengqadha yang sudah berlalu, ditambah dengan membayarkan fidyah untuk hal ini. Ini mazhab Syafi'i yang mu'tamad di Indonesia tentunya, dengan dalil-dalil yang ada. Maka usahakan bersegera untuk menyelesaikan utang-utang puasa yang antum miliki. Kemudian di antara bentuk mengilmui juga adalah mengilmui tentang haid dan nifas terkait dengan para wanita-wanita muslimah. Jangan sampai kita mengira bahwasannya darah sudah berhenti, kemudian kita berpuasa, padahal ternyata belum berhenti. Atau sebaliknya, kita mengira darahnya sudah keluar, dan kita mengira itu adalah darah haid, ternyata bukan, ternyata itu istihadah. Kemudian kita tidak puasa. Yang padahal seharusnya kita wajib untuk berpuasa. Pahami ilmu-ilmu ini. Duduk di majelis-majelis yang khusus membahas masalah-masalah ini. Ini salah satu bentuk kita untuk bersiap diri menyambut bulan Ramadan. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ketika itu benar sudah kita tunjukkan dan sudah maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan setiap amal saleh yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Poin yang keempat. Setelah yang pertama sadar diri, kemudian berdoa, kemudian yang ketiga tadi berilmu sebelum masuk bulan Ramadan. Yang keempat, yang perlu untuk diketahui oleh setiap orang yang ingin masuk dalam Ramadan adalah menetapkan tujuan dan target kita. Gunanya untuk apa? Gunanya agar nanti di masa-masa yang begitu luar biasa ini, waktu-waktu yang istimewa ini, kita tidak lagi ngalor ngidul, tidak lagi kesana kemari dalam menentukan amal mana yang harus kita prioritaskan. Dari sekarang, tentukan target misalnya. Kalau Ramadan tahun lalu kita tidak selesai membaca tafsir Al-Quran, usahakan Ramadan ini kita selesaikan baca tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir. Tujuan-tujuan ini akan sangat berguna untuk meletakkan bagaimana keistiqomahan kita nanti selama bulan Ramadan. Targetkan hal itu. Dan yang paling penting untuk ditargetkan adalah tujuan kita ketika kita memasuki bulan Ramadan ini apa. Jangan sampai tujuan rindu yang kita dengungkan selama ini hanya berkisar pada hal-hal duniawi saja. Entah itu tadi mendapatkan untung sebesar-besarnya di bulan Ramadan ketika kita berniaga. Tujukan tujuan itu sesuatu yang selama ini kita tidak dapatkan, tidak bisa kita maksimalkan di luar bulan Ramadan. Ketika tujuan itu sudah jelas, maka usahalah untuk menggapai tujuan tersebut dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan. Misalnya mau mengkhatamkan Quran, tentukan berapa kira-kira yang harus kita selesaikan. Ya, goals ini atau tujuan-tujuan ini akan membangun di dalam diri ini kayak sebuah misi yang akan menjadikan seorang tersebut bisa istiqamah selama bulan Ramadan untuk berbuat baik. Kemudian yang perlu juga untuk dipersiapkan sebelum Ramadan tentunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua poin-poin yang tadi kita sebutkan tidak mungkin akan berhasil ketika ada hal-hal yang menghalanginya.
Di antara penghalang-penghalang amal salih adalah dosa yang tidak didahulukan taubatnya atau tidak disegerakan taubatnya. Salah satu bentuk dosa yang sering kali dilupakan oleh sebagian kaum muslimin adalah dosa bermusuhan di antara kaum muslimin. Yang punya hasad dengan saudarinya, minta maaf, bertobat kepada Allah. Yang punya kebencian dengan gelagat-gelagat saudari-saudarinya, sampaikan permintaan maaf. Yang sudah tidak lagi berhubungan, sudah tidak lagi berkomunikasi, sampaikan minta maaf kita total, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membukakan pintu-pintu amal saleh yang begitu banyak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukankah dengan istighfar ini akan banyak kebaikan-kebaikan yang terbuka? Terutama dengan amal-amal saleh, terutama terbukanya amal-amal saleh. Salah satu caranya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang dapat mengganggu amal saleh itu dikerjakan. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, kemudian bangun kembali persaudaraan yang sudah lama terputus. Kirimkan WA, tidak khusus di bulan ini, tidak khusus untuk menyambut Ramadan saja. Kalau bisa bersegera, tidak mesti dekat-dekat Ramadan, sekarang ini minta maaf. Dengan cara kita bertaubat, meminta maaf pada saudara-saudari yang sudah pernah kita sakiti misalnya, atau ada hutang-hutang yang masih belum selesai, kita selesaikan. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita di bulan Ramadan. Ini setidaknya 5 poin penting yang harusnya kita persiapkan sebelum kita masuk dan menjamu bulan yang istimewa ini. Terakhir, sebelum kita menutup sesi materi, ketahuilah habati fillah, bahwa apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita sambut ini bukan waktu yang biasa. Ini merupakan sebuah bulan yang sebagaimana antum tahu, kebaikannya berlipat. Kebaikannya banyak sekali. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kepala-kepala syaitan dibelenggu. Setiap hari akan ada orang-orang yang diselamatkan dari api neraka, dan ragam keistimewaan lainnya. Tentu saja di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang ketika bertepatan dengan malam tersebut, seorang beramal seakan-akan beramal 80 tahun lebih, 1000 bulan. Ini bulan istimewa, bulan yang begitu luar biasa. Untuk masuk ke dalam sesuatu yang istimewa, untuk menyambut sesuatu yang mulia, untuk menjamu sesuatu yang terhormat, kita harus pandai. Kita harus pandai-pandai meletakkan posisi diri kita. Dan bagaimana kita harus bersikap. Ini merupakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang tahu cara mengagungkan syiar-syiar Allah, dan Ramadan termasuk syiar Allah, itu merupakan tanda ketakwaan hati. Orang-orang bertakwa, ketika sudah berhasil dicap sebagai orang bertakwa, muttaqin, maka bergembiralah orang-orang ini ketika surga menjadi janjinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala terkait surga? Uiddat lil muttaqin, surga ini disiapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, mereka pandai mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Pahami keagungan Ramadan. Pahami keagungan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan Ramadan masuk, keadaan kita masih sama di saat kita keluar nanti dari bulan Ramadan.
waktu kita tinggal sedikit. Tapi untuk sesuatu yang tulus tidak ada kata sedikit. Mungkin 10 hari lagi, 9 hari lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang mulia ini. Memulainya dari sekarang bukan kata terlambat. Mulai, persiapkan diri. Perbanyak lagi doanya. Introspeksi dirinya, bertaubatnya kepada Allah. Tentukan target-target dan tujuan. Duduk di majelis-majelis yang berkaitan dengan puasa, dengan Ramadan. Pelajari itu semua. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi usaha-usaha kita. Kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmatnya. Ini manusia, ini hamba sudah berusaha. Berikan dia keistiqomahan. Ini hamba sudah mati-matian dia menyambut dengan cara yang terbaik. Berikan dia keikhlasan dalam amalnya. Berikan dia pengkabulan untuk setiap doa-doanya. Berikan dia penerimaan atas segala amalannya. Yang paling penting, di waktu yang tersisa ini, jangan sampai kita lalai. Merasa bahwa Ramadan sudah di depan mata, tinggal satu langkah lagi, kemudian kita lalai. Berharap bahwasanya nanti sajalah taatnya di bulan Ramadan. Nanti sajalah kita sholat malamnya. Nanti sajalah kita mulai latihan puasanya. Kan nanti ada puasa Ramadan, puasa wajib. Ingat, bulan Ramadan bukan bulan untuk menanam. Ramadan adalah bulan untuk menyemai. Kapan kita menanam dan menyiram? Di waktu-waktu sebelum bulan Ramadan. Yang tidak punya tumbuhan yang ditanam ketika ingin masuk bulan Ramadan, lantas apa yang akan dia semai dan akan dia petik? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu kita berkah, menjadikan ilmu kita berkah, sehingga itu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan kita dengan Ramadan dalam keadaan yang terbaik. Ahibati fillah, ini pertemuan kita pada petang hari ini. Pertemuan singkat. Sebenarnya pertemuan ini hanya untuk mengingatkan apa yang sudah sangat antuna ketahui semuanya. Semoga hal ini bisa mengingatkan kembali ilmu-ilmu yang sudah ada di kepala antuna, yang ada di hati antuna, kembali berkobar tuh ilmu yang sudah ada, yang sudah lama itu, kemudian kembali mengulang ilmu-ilmu tersebut. Semoga diberkahi pertemuan ini, semoga menjadi awal mula kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan dan taufik dalam beramal salih di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kami rasa ini pertanyaan terakhir yang bisa diajukan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan kebermanfaatan. Dan sekali lagi kami mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki, terbatasnya ilmu, kemudian terbatasnya waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini pertemuan yang bermanfaat, penuh dengan keberkahan, dan menjadikan ini juga awal mula kita mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bisa beramal saleh di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala alam. Kami terima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam kegiatan ini, dan terima kasih kepada seluruh akhwat yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini, menjadikan antuna, hadirnya antuna di kajian-kajian ini sebagai bentuk ganjaran yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.